Kami, Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia sukses. Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baik. Ingat, Prof, sampean itu kalau memang manusia yang punya harga diri, punya rasa malu, mukanya bukan muka tembok, sudah malu kamu tuh. Apakah Partai Umat juga ke depan bakal sependapat sama Pak Jokowi, mengingat selama ini Amin Rais selalu berseberangan dengan Presiden RI ke-7 itu? Masalahnya sejak dilantik jadi presiden, Prabowo sudah 2 kali bertemu Jokowi. Dari mulai zaman Gus Dur almarhum, maka apa yang dikatakan almarhum Gus Dur? Bahwa Amin Rais adalah seorang profesor penipu pembohong. Dan Amin Rais nanti di suatu saat akan menjadi gelandangan politik. Sekarang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur menjadi kenyataan. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, sesungguhnya saya sudah kehilangan minat untuk menyatakan pendapat saya tentang rezim lama pimpinan Pak Jokowi atau Pak Mulyono, dengan harapan oknum yang satu ini tidak akan lagi intervensi, tidak akan cawe-cawe, sehingga pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa lebih leluasa memulai proses cuci piring kotor sebelum melakukan gebrakan perubahannya guna mengejawantahkan impiannya untuk mengakhiri paradoks Indonesia. Saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Setelah lama diam, kini Pak Amin Rais bersuara lagi ya. Kali ini dia terang-terangan mendukung semua kinerja dari Pak Prabowo Subianto. Ya, bisa dikatakan sekarang ini dia mau menjilat ke Pak Presiden ya. Anehnya, dia masih menyerang Mas Gibran dan juga Pak Jokowi ya. Padahal mereka sudah menjadi satu kesatuan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Pak Prabowo dalam pidatonya juga sempat menyampaikan bahwa dia akan melanjutkan kinerja-kinerja dari Pak Joko Widodo. Pak Prabowo juga menginginkan semua pemimpin-pemimpin di Indonesia tetap rukun dan bersatu padu ya untuk membangun Indonesia, bukan saling menghujat atau mengejek seperti yang dilakukan oleh Pak Amin Rais ini. Pernyataan Pak Prabowo itu disampaikan dalam pidatonya di depan pimpinan-pimpinan semua partai sekitar 1 bulanan yang lalu ya, yang juga dihadiri oleh Pak Joko Widodo. Oke, mari kita lihat dulu videonya. Para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu, saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung seneng nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat.
Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, kita udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Malam hari ini nggak tahu ya, rasanya saya seneng saja. Gembira banget. Karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang nggak baik omongkan nggak baik.
Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini? Padahal dulu rival. Padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi.